Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran daring meskipun masih dalam pembelajaran jarak jauh. Bapak berharap kalian di rumah tetap semangat belajar dari rumah. Jangan putus asa meskipun masih daring online seperti ini. Kalau kalian rajin dan semangat, pasti kalian gampang dan mudah dalam memahami pelajaran yang akan Bapak sampaikan. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran prakarya di pertemuan yang ketujuh, yaitu tentang pengolahan bahan pangan sayuran segar menjadi makanan dan minuman, ya, di bab 4. Nah, silakan sebelum kalian membuka LKS dulu di halaman 47, yaitu tentang bab 4 ini, ya. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kalian diberikan kemudahan dan bermanfaat nanti. Berdoa mulai. Baik. Yang pertama yaitu pengertian sayuran. Nah, jadi menurut ilmu pertanian, sayuran termasuk tanaman hortikultura. Nah, hortikultura itu apa sih? Yaitu merupakan ilmu pertanian yang berkaitan dengan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan termasuk tanaman obat-obatan juga, ya, seperti tanaman yang toga kemarin, ya. Pengertian dari sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan, baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Nah, jadi sayuran itu ada yang macam-macam jenisnya. Ada yang bisa dimakan secara langsung, ada juga yang harus dimasak terlebih dahulu. Misalkan tomat itu bisa langsung dimakan, biji-bijian dan sebagainya, ya. Terong, kalau terong itu biasanya itu harus dimasak terlebih dahulu, diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, ya. Nah, kemudian klasifikasi sayuran, ya. Ini sayuran klasifikasinya. Yang pertama yaitu sayuran daun atau leaf vegetable. Nah, sayuran daun merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi pada bagian daunnya, ya. Fokus pada daunnya. Contohnya itu ada bayam, kangkung, sawi, daun kemangi. Nah, itu banyak sekali di sekeliling kita yang bisa kita bedakan mana yang dikonsumsi daunnya, ya. Bisa langsung dan juga bisa diolah. Itu tergantung teknik pengolahannya atau cara kalian ingin memakannya, ya. Yang kedua, sayuran batang atau stem vegetable, yaitu bagian batang dari tumbuhan yang terdiri atas buku dan ruas. Contohnya rebung, paku, dan seledri batangnya, ya. Kalau kalian sering melihat sop buah ataupun sop soto ayam dan sebagainya, itu ada seledri dan sebagainya, yaitu yang dimanfaatkan batangnya. Yang ketiga yaitu sayuran akar atau root vegetable. Sayuran akar berupa umbi-umbian karena umbi merupakan akar menggembung. Contohnya kentang, wortel, lobak, talas, ubi kayu, dan ubi jala. Itu contohnya. Kemudian sayuran polong, ya. Sayuran polong yang dimanfaatkan tidak hanya pada bagian polongnya saja, tetapi kulitnya bisa ikut dimakan juga. Contohnya buncis, kapri, kacang panjang, kacang merah, dan kedelai, ya. Kemudian sayuran bunga, flower vegetables. Sayuran buah dihasilkan dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga, sehingga yang dimanfaatkan adalah bagian bunganya, ya. Brokoli, kembang kol, dan sebagainya. Kemudian sayuran buah, nah, yang dimanfaatkan yaitu buahnya. Contohnya banyak sekali, yaitu tomat, cabai, paprika, timun, terong, jagung, labu, dan sebagainya.
itu biasa kita melihat dan kadang mengkonsumsi setiap hari. Kemudian sayuran umbi batang, ya. Batang yang tumbuh ke dalam tanah atau ujung batang membengkak membentuk umbi karena penimbunan makanan. Contohnya singkong, talas, ubi jalar, gandum, gembili, dan umbi bit. Itu untuk contohnya. Kemudian sayuran umbi lapis. Nah, sayuran yang tumbuh di bawah permukaan tanah dan yang menghasilkan umbi tebal, rimbun, atau sudah berumur cukup. Nah, yaitu contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, dan sebagainya. Nah, itu merupakan contoh dari umbi lapis, ya. Kalau batang tadi batangnya. Kemudian sayuran jamur atau mushroom, ya. Sayuran jamur secara ilmiah bukanlah tumbuhan, tetapi bagian cendawan dapat dimakan. Contohnya jamur merah, jamur kancing, jamur tiram, dan jamur kuping. Nah, ini untuk sayuran jamur. Nah, itu merupakan klasifikasi sayuran menurut bagian-bagiannya. Jadi ada yang bisa dimakan dengan daunnya, batangnya, akarnya, dan sebagainya, ya. Itu untuk klasifikasinya. Kemudian berdasarkan pigmen yang dikandung, ya. Yang pertama yaitu sayuran berwarna hijau seperti bayam, kangkung, seledri, melinjo daun, singkong, atau sebagainya yang kaya akan vitamin A, C, dan K yang membantu pembekuan darah dan pembentukan tulang, ya. Kemudian ada sayuran berwarna ungu seperti terong, kol ungu, kentang ungu, bawang, kemangi ungu, dan paprika ungu, ya. Kemudian yang ketiga, warna kuning atau oranye pada buah-buahan yang berasal dari zat yang bernama karotenoid, ya. Zat ini dipengaruhi oleh proses memasak yang normal dan perubahan pH atau zat asam. Kemudian warna merah atau biru pada klasifikasi beberapa buah dan sayuran, contohnya kubis merah dan buah blackberry, ya. Oke. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan makanan, ya. Jadi teknik pengolahan makanan ini banyak sekali macamnya. Nah, itu tergantung kalian sendiri nanti mau dimasak, mau menggunakan teknik pangan panas basah atau panas kering, atau dengan mencampur, menghaluskan, ataupun juga dengan tanpa pengolahan atau langsung dimakan, ya. Yang pertama yaitu teknik pengolahan pangan panas basah, ya. Yang pertama, teknik ini merupakan pengolahan bahan makanan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Jadi ada bantuan cairan atau air biasanya untuk merebus. Yang pertama, teknik merebus. Nah, jadi dengan bantuan cairan untuk direbus, ya. Yang kedua, teknik merebus menutup bahan pangan atau cing, ya. Jadi cara memasak bahan makanan ini yaitu dengan menutupi sebagian bahan makanan yang direbus dengan api kecil, ya. Dan yang selanjutnya teknik merebus sedikit cairan. Nah, ini dengan sedikit cairan tambahan. Kemudian teknik menyetup atau menggulai. Nah, mengolah bahan makanan dengan cara menumis bumbu lebih dahulu dan dilanjutkan dengan merebusnya menggunakan sedikit cairan dengan api yang sedang. Jadi ada bantuan bumbu terlebih dahulu kemudian dimasak, ya. Kemudian teknik mengukus atau steaming, ya. Jadi teknik memasak bahan makanan dengan uap air mendidih, ya, air mendidih terlebih dahulu, ya. Kemudian teknik mengetim, ya. Memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci lebih kecil. Nah, ini ada dua kali, ya. Itu untuk pengolahan panas basah. Sekarang pengolahan panas kering. Nah, nanti kalian bisa membedakan nanti mana yang ikut
dalam teknik panas basah dan panas kering. Itu harus kalian bisa membedakan. Yang pertama yaitu teknik menggoreng dengan minyak banyak, ya. Jadi kalau basah tadi ada bantuan cairan air untuk merebus, sekarang panas kering yaitu dengan menggunakan minyak banyak, ya. Biasanya itu minyak goreng, ya. Cara memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy, ya. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan termasuk buah, sayuran, daging dan unggas serta ikan. Biasanya untuk menggoreng, ya. Tuh. Yang kedua, teknik menggoreng minyak sedikit. Nah, suatu proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar dengan bahan hanya 1 kali dibalik, ya. Ini sedikit. Yang ketiga yaitu teknik menumis, ya. Teknik memasak dengan menumis ini yaitu menggunakan sedikit minyak olahan yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat, ya. Sama. Kemudian teknik memanggang atau baking. Nah, teknik ini yaitu pengolahan bahan makanan dalam oven atau mesin pemanggang ini dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Nah, ini oven itu hanya disimpan dalam ruangan atau mesin oven tersebut, jadi tidak menggunakan tambahan minyak ataupun cairan, ya. Kemudian yang terakhir teknik membakar. Nah, ini biasanya langsung di atas api, ya, langsung dibakar jadi tanpa bahan pengawet seperti itu. Kemudian teknik pengolahan bahan pangan lainnya. Yang pertama yaitu teknik mencampur, ya. Mencampur adalah memadu-padukan satu buah atau sayur dengan satu atau beberapa lainnya, ya. Jadi dicampur, ada buah, sayuran, biji-bijian itu dicampur semuanya. Kemudian teknik menghaluskan atau jus buah. Nah, ini biasanya kalau kalian ingin membuat jus untuk diminum itu tekniknya yaitu menghaluskan atau bisa dinamakan jus buah. Kemudian teknik menyaring atau memeras, ya. Ini juga membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan baik dari saringan kawat atau kain penyaring supaya diperoleh cairan yang jernih. Nah, ini juga termasuk cara-cara pengolahan bahan pangan, ya. Kemudian yang terakhir yaitu tidak dimasak. Nah, jadi ada beberapa makanan yang bisa dimakan secara mentah, ya, misalkan tomat atau buah-buahan itu sendiri, ya. Tapi juga ada yang tidak bisa langsung dimakan atau harus diolah terlebih dahulu, ya. Itu tergantung dari jenis buahnya tersebut atau sayurannya. Itu, ya, anak-anak. Oke. Untuk pertemuan yang ke-7 ini terkait dengan sayuran itu tadi saya sudah jelaskan klasifikasinya seperti apa semuanya. Nah, setelah ini silakan kalian kerjakan LKS, ya, di uji kompetensi 4 pada halaman 58, yaitu uji kompetensi 4 nomor 1 sampai 10, ya. Seperti biasa nanti linknya ada di bawah video ini. Dan untuk yang pertemuan yang ke-7 ini Bapak cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.